Maka di detik ini, tanggal 11 Agustus, saya juga mengumumkan bahwa Farel bukan lagi adik angkat saya, dan dia bukan siapa-siapa saya. Hai semuanya, ini adalah klarifikasi saya tentang Farel. Jadi, saya mulai video ini dari YouTube. Pada waktu itu saya podcast dengan Farel, dan secara impulsif saya membantu Farel, dan juga sempat saya kontenin untuk dia menjadi adik angkat saya. Saya berikan fasilitas juga, dan mari kita akhiri video ini dengan YouTube juga, supaya tidak menjadi fitnah dan cerita-cerita lainnya ke depan. Sebenarnya saya pengen buat video ini berdua dengan Farel, ya untuk menghindari fitnah tadi. Namun, akhirnya Farel kabur, padahal sebenarnya saya sudah belikan tiket tanggal 14 Agustus bersama staf saya untuk datang, dan berpamitan dengan saya mungkin pulang ke Medan. Beliau menolak, tiketnya semuanya hangus, dan saya nggak tahu dia ada di mana sekarang, beserta beberapa barang yang masih ada dengan dia. Tapi ya udahlah, saya nggak tahu dia ada di mana, maka saya buat video ini sendiri. Mungkin saya akan awali dari, saya nggak pernah memaksa Farel untuk pindah ke Palembang atau bersekolah di SMA 1. Jadi pada waktu itu saya cuma ngomong, kamu serius mau jadi dokter? Saya bilang, sepertinya kalau kamu mau jadi dokter, fasilitas yang kamu punya sekarang, ini kurang memadai. Dia langsung bilang, oh iya kak, bener banget, Kak. Aku setuju banget kak. Aku bilang ya, kalau kamu mau, aku akan kasih fasilitas yang lebih baik. Aku mau banget kak, dia bilang. Jadi aku nggak pernah ngebujuk dia, dia malah lebih semangat daripada aku. Ya, aku seneng dong, kalau misalnya ketemu anak yang semangat banget, ya kita juga semangat kayak gitu, kita biayain semuanya. Jadi semua kepindahan dia sekolah, itu semua aku bayarin semua. Semua hutang dia dan hutang neneknya, itu semuanya aku bayarin semua. Jadi, udah clear nih semua dibayarin nih. Dia ke Palembang, itu aku bayarin tiket pesawatnya semuanya, nginep di hotel untuk transit di Jakarta, lalu pindah ke Palembang. Semua perjalanan itu aku bayarin. Sampai di Palembang, dia nginep di kos yang kamarnya sendirian, dan juga ada AC-nya. Malah dia terkejut, dia baru tahu bahwa kos itu sebenarnya ada AC-nya. Bayangkan, sebagus itu aku kasih, dan kosnya juga kos yang syariah, dan ada namanya. Aku kasih dia iPhone juga, handphone baru iPhone. Baru ini, bukan second. Aku kasih dia laptop, laptopnya juga baru, dan aku kasih dia motor, bayangkan, untuk kendaraan dia sekolah. Dan aku bayarin dia sekolah, itu di SMA 1, salah satu sekolah terbaik di Palembang, itu sampai dengan 15 juta plus. Jadi semuanya sudah dibayar lunas, semuanya. Beliin baju dan lain sebagainya, dan akhirnya aku juga sempat mau lesin dia, meskipun belum sampai les ya. Dan dia sekolah, ya buku dan lain sebagainya pasti dibeliin lah ya, semuanya ya. Jadi semua fasilitas semua lengkap. Apakah aku pernah memberikan dia pekerjaan? Nggak pernah. Apakah aku pernah suruh dia cuci piring? Nggak pernah. Ngepel lantai? Nggak pernah. Aku nggak pernah meminta dia mengerjakan suatu pekerjaan, apalagi yang kasar. Nggak pernah sekalipun. Jadi tugas dia apa? Tugas dia adalah belajar. Dan ini juga membuat aku juga agak sedikit kaget juga ya. Aku ngeliat kontennya, kan aku juga sibuk ya. Saya juga kan bukan orang yang, aku aja ketemu dengan anakku aja jarang ya kadang-kadang ya. Jadi cuma telepon-teleponan aja. Apalagi dengan Farel. Tapi aku berusaha memberikan perhatian lebih ke dia. Ya jadi nggak mungkin kan aku teleponan terus dengan dia, memperhatikan dia juga. Karena dia juga harus mandiri di sana ya. Tapi aku ngeliat kontennya, kayaknya dia sedih, kena mental, kesepian. Oh, aku pikir itu adalah suatu hal yang wajar ya. Karena kan biasanya kalau misalnya kita pindah dari rumah, keluar dari keluarga kita, pasti ada homesick. Itu sekitar 1 bulan, aku sudah jelasin dia. Homesick itu suatu hal yang wajar banget. Biasanya 1 bulan, tapi setelah 1 bulan itu semuanya akan baik-baik saja. Dia juga cemas akan nilai karena perbedaan sekolah yang besar banget. Aku bilang nggak ada masalah, Farel. Kalau kamu nggak berprestasi, nilai kamu juga nggak bagus, nggak ada masalah. Kita bisa kejar dengan les, nggak berprestasi juga nggak ada masalah. Yang penting kamu sudah berusaha. Itu sudah aku sampaikan kepada dia. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin dia sedih, dia nangis, ya aku cuma bisa kasih semangat kan. Semangat Farel. Dan pada suatu ketika, dia bilang dia mau berhenti sekolah. Itu mengejutkan aku banget sih. Karena sekolahnya itu belum sampai 1 minggu. Kalau aku nggak salah baru masuk 3 atau 4 hari gitu ya. Bayangkan 3 atau 4 hari masih masa adaptasi banget. Dia bilang dia mau berhenti sekolah. Dan ketika semuanya sudah dibayarin, ya menurut kalian apa responku? Masa aku bilang, punten, monggo Farel silakan berhenti sekolah? Ya nggak mungkin lah. Pasti aku marah, pasti aku akan tegur. Dia tetap bilang, keputusanku sudah bulat kak untuk berhenti. Enak banget dalam hatiku. Tentu saja aku akan melakukan berbagai cara untuk dia ya tidak jadi berhenti sekolah.
Salah satunya aku bilang ya, kalau kamu berhenti sekolah, aku akan memberikan tindakan hukum untuk kamu. Tetap dia mau berhenti sekolah. Pokoknya walaupun aku di penjara, aku mau berhenti sekolah. Dan akhirnya aku bilang ya, kalau kamu mau berhenti sekolah boleh, kamu ganti dulu uangku, aku bilang kan. Karena banyak uang yang sudah aku habiskan, 47 juta. Tujuannya apa? Apakah aku suruh dia ganti? Aku tahu dia nggak punya duit. Dan tidak mungkin Farel bisa mengganti uang tersebut. Maksud tujuanku adalah, ya kalau misalnya kamu nggak bisa ganti, ya udah belajar aja di situ, kayak gitu kan. Tapi ternyata sampai di konten ini tuh juga aku terkejut banget. Ya karena aku juga nggak pernah mengharapkan uang itu kembali juga. Kalau aku mengharapkan uang itu kembali, mungkin semua dari awal aku buat surat tertulis semuanya. Ini nggak ada surat tertulis semuanya. Jadi, ya aku membantunya itu ikhlas banget. Dan ini adalah usahaku untuk buat dia itu, ya udah kamu balik ke sekolah. Tapi dia nggak mau mendengarkan, bahkan aku telepon nggak diangkat, aku chat juga aku tegur, nggak digubris juga, dia tetap mau berhenti sekolah. Dan akhirnya aku baru bisa teleponan dengan dia itu jam 10 malam. Jam 10 malam aku telepon dia, aku tegur dia. Pada waktu itu, Farel, aku bilang, nggak boleh seperti ini. Aku bilang kan, aku ngerti kamu homesick, aku ngerti kamu agak masih adaptasi, aku bilang, dan belum bisa penyesuaian. Sabar, tunggu saja, aku bilang. Biasanya kalau sudah 1 bulan, nanti akan lebih baik. Dan aku juga memberikan teguran dia bahwa apa yang dilakukan dia, itu sangat mengecewakan aku banget. Aku sangat kecewa banget, tapi aku anggap hari ini tidak ada. Aku anggap hari ini aku tidak mendengarkan chat apapun dari kamu, aku bilang, kamu salah. Kamu minta maaf dengan saya. Lalu pada waktu itu dia minta maaf. Aku pikir ya masalahnya sudah clear lah. Dan aku kan ngasih bimbingan ke dia ya. Aku masih ingat begitu aku tutup telepon itu, istriku langsung ngomong, gila, aku sabar banget dengan dia. Dengan anakmu aja nggak sesabar itu. Itu really, ya boleh tanya dengan istri saya. Kalau saya pikir-pikir benar juga. Kalau misalnya anakku bilang, Pak, aku mau berhenti sekolah, Pak. Padahal baru aja aku bayarin semuanya. Pasti aku bentak. Pasti aku marahin. Enak aja lo bilang mau berhenti sekolah. Lo pikir bayar pakai daun? Ya pasti aku marahin. Pasti aku bentak. Enak aja. Sekolah. Atau enggak, itu aku bilang ya, kalau misalnya enggak itu ganti duit papa. Aku bilang seperti itu. Anakku sendiri akan lebih kukerasin daripada si Farel. Karena Farel anak orang lain kan. Atau kalian bayangin aja kalau kalian di rumah bilang dengan bapak emak kalian yang baru aja bayarin sekolah kalian sampai dengan puluhan juta. Terus kalian bilang, Pak, aku mau berhenti sekolah. Aku pikir pasti ada barang yang melayang ke kalian pasti ya. Dan itu tuh menurutku adalah suatu hal yang wajar. Dimana ya, orang tua pasti ngajarin ya, jangan dong berhenti sekolah kayak gitu ya. Apalagi dana yang dikeluarkan itu juga nggak main-main. Kan aku nganggapnya jadinya Farel nganggap ini main-main. Padahal aku serius banget. Dan 47 juta itu angka yang cukup besar loh sebenarnya. Gitu. Walaupun aku nggak pernah mengharapkan uang itu juga kembali. Nah, pada waktu itu aku ngomong dengan istriku, udahlah, gak apa-apa lah. Aku bilang, anggap aja aku membimbing dia. Aku bilang kan. Tapi dalam hatiku, kalau sekali lagi dia ngomong dia mau berhenti sekolah, aku bilang, pasti akan kuikhlaskan. Kenapa? Karena kan lulus SMA 2 tahun nih. Lulus kedokteran 6 tahun, 7, 8 tahun. Masa 8 tahun aku harus menderita nahan-nahan dia? Padahal kan ini kan masa depan dia, bukan masa depanku kayak gitu punya kan. Repot amat lah hidupku. Aku aja lagi sibuk-sibuknya, aku aja banyak banget kerjaanku, masa mau ngurusin dia lagi kan kayak gitu kan. Jadi aku bilang kalau misalnya 1 kali lagi dia ngomong dia mau berhenti, ya udah aku ikhlasin. Ternyata itu ngomong jam 10 malam, ternyata jam 7 pagi, besoknya jam 7 pagi, dia langsung ngomong dia mau berhenti lagi dan bulat keputusannya. Lalu langsung ku jawab simple aja, ya sudah kalau kamu mau berhenti silakan pulang, aku bilang. Sisanya semua akan diatur oleh stafku. Dan sejak itu sampai sekarang aku tidak lagi membaca chat dia dan tidak membalas apapun ke dia karena aku sangat kecewa sekali. Dan sangat mengecewakan sekali ketika aku melihat di media sosial dia memberikan konten atau menjelek-jelekkan aku di konten dia ya. Apalagi salah satu tindakan tidak terpuji dia adalah merekam pembicaraan stafku yang berusaha menasehati dia di sini ya. Padahal stafku itu adalah suruhanku untuk membantu dia pindah balik ke Medan, dan pada waktu itu stafku tuh masih berusaha menasehatin dia untuk minta maaf dengan aku. Dan walaupun dia minta maaf ke aku juga ketika aku sudah terlanjur kecewa sih, dan aku juga tidak akan memberikan kesempatan lagi sih. Tapi dia juga sudah bulat banget keputusannya. Dan menurutku tindakan merekam itu adalah tindakan yang amat sangat tidak terpuji sekali ya menurutku ya. Jadi aku sudah hilang feel juga, dan menurutku ini attitude-nya sudah tidak baik ya. Tapi aku juga nggak mau marah, istriku juga selalu bilang, jangan sampai semua pahalamu, jangan sampai semua kebaikanmu itu musnah karena sebuah kemarahan.
Ya, aku juga nggak mau marah lah, cuma uang 47 juta yang menurutku juga nggak ada artinya juga. Dan aku niatnya juga tulus, tapi mungkin belum menemukan orang yang tepat. Jadi ya udah, nggak jadi masalah lah, kayak gitu ya. Dok, apa pelajaran yang dokter ambil dari kisah Farel ini? Yang pertama, mungkin jangan terlalu banyak bantu orang kali ya. Aku terlalu kepoin bantuin orang, atau mungkin aku belum ketemu dengan orang yang tepat saja, masih ketemu dengan orang yang salah ya. Mudah-mudahan masalah ini aku juga nggak trauma dan tetap bisa bantuin banyak orang, karena sebenarnya memang niatku adalah mencari Dr. Richard yang lain. Seperti yang kalian ketahui kan, Dr. Richard ini adalah orang yang susah, orang yang miskin, orang yang cuma punya talenta dan akhirnya bisa jadi seperti sekarang, punya klinik kecantikan Athena, punya banyak perusahaan. Ya, aku nggak bilang sukses, tapi cukup sukses. Dan aku juga pengen mencari talenta-talenta lain, Dr. Richard lainnya yang bisa aku bantu, yang cuma punya talenta. Aku akan ya kasih apapun yang aku bisa untuk membentuk dia. Dan mungkin kemarin aku menemukan orang yang kurang tepat saja. Ya. Yang kedua, ada perbedaan antara kerja keras orang susah dan kerja keras orang kaya atau orang sukses. Orang susah merasa kerja keras. Ketika dia pulang sekolah, nyapu, ngepel, nguli, kerja sini, kerja sana, itu ngerasa dia adalah pekerja keras. Siap, Kak, aku bisa mengerjakan segala sesuatunya. Dan ketika dia pindah ke lingkungan orang sukses, di mana dia harus sekolah, setelah selesai sekolah, les, belajar, dan itu berat banget bagi dia. Jadi perbedaan kerja keras orang susah dan orang sukses ini berbeda. Dan kalau dia ngomong kena mental, untuk kesehatan mental, aku juga pengen bertanya ya, kalau aku nggak salah, Farel ini dari kecil kan sudah ditinggalin oleh kedua orang tuanya ya. Apa sih yang lebih sulit daripada itu? Dan menurutku harusnya mental dia itu sudah sangat kebentuk banget. Masa cuma kerjanya belajar, sekolah, belajar lagi, itu aja nggak mampu dan kena mental. Aku nggak pas sih kalimat tersebut. Ya, tapi itu adalah hak dia lah ya. Aku nggak mau komentar terlalu banyak ya. Yang ketiga, ini semua tentang attitude menurutku ya. Kenapa sih aku melepas dia, aku tidak mau kayak bimbing dia lagi, rangkul dia lagi. Sebenarnya aku masih mau rangkul dia. Tapi karena akhirnya attitude yang kurang baik, akhirnya aku memutuskan, udah ini menurutku tidak baik lagi. Bahkan beberapa orang terdekatku bilang ya, kamu beruntung, kamu dikasih tahu kelakuan seperti ini ketika di awal. Bayangkan ketika dia sudah jadi besar nanti, atau bisa jadi dokter, atau jadi direktur, atau something, tiba-tiba kita baru melihat sifat yang sebenarnya dari dia ya. Mungkin itu akan lebih menyakitkan lagi. Suatu attitude yang tidak baik dan tidak terpuji inilah yang memutuskan saya untuk melepas dia. Silakan pulang. Adakah aku menyuruh dia mengganti uang tersebut? Nggak ada. Dan aku yakin juga dia tidak mampu, dan akhirnya cuma akan jadi ribut saja. Ya udahlah, aku ikhlaskan. Dan menurutku itu akan menjadi pahalaku. Nah, attitude seperti apa? Salah satunya adalah memberikan konten, menjelek-jelekkan. Itu menurut saya itu tidak pas ya. Apalagi kalau misalnya orang tersebut sudah pernah membantu kamu, atau berjasa dengan kamu, itu sebenarnya tidak pas untuk kita jelek-jelekkan. Meskipun sebenarnya pasti ada kekurangan orang tersebut ya. Itu sangat gak pas. Tapi kalau ada kekurangan juga aku pengen bertanya, kalau Farel nonton video ini, di mana sih salah aku? Di mana kurangnya aku? Pernah nggak aku bersalah dengan Farel? Rasanya itu aku nggak pernah loh nyuruh Farel yang aneh-aneh, macam-macam. Paling nggak tuh belum pernah nyuruh apa-apa. Dan semua aku kasih yang terbaik untuk dia. Jadi aku bingung juga. Salah dan kurangku tuh ada di mana? Orang itu paling nggak tuh ada rasa nggak keenakannya lah, paling nggak seperti itu ya. Ini nggak ada rasa nggak keenakan sama sekali. Kayak, ya udah kayak biasa aja gitu. Aku nggak paham. Dan juga attitude untuk merekam pembicaraan orang tua di situ ya, itu menurutku sangat tidak pas dan tidak pantas sih menurutku. Dan ini menjadi cerminan ya. Siapa yang akan percaya dengan Farel lagi? Kalau misalnya kamu bekerja, perusahaan mana yang akan percaya dengan Farel? Kalau seperti itu. Kenapa? Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan ketika Farel bekerja, dipuji, dikasih gaji cukup, setelah keluar dari tempat pekerjaannya, bisa menjelek-jelekan tempat kerja yang lama. Ini kan membuat orang tuh jadi nggak percaya lagi dengan Farel. Makanya di sini saya bilang, kita bisa melihat orang yang sebenarnya. Dan saya juga ketika melihat konten, dia menangis dan bilang, saya minta kembalikan uang itu ya. Saya jadi terbayang, jangan-jangan cerita dia dan orang tuanya juga dibuat playing victim seperti ini. Ya udahlah, apapun yang terjadi sudah saya ikhlaskan.
Saya doakan Farel juga sehat, bisa ketemu dengan nenek. Saya nggak tahu ada di mana, mudah-mudahan bisa sampai di kota, bisa ketemu dengan nenek. Saya berharap Farel juga bisa sukses dengan jalannya sendiri. Saya nggak dendam, saya nggak marah. Cuma ini menjadi suatu pelajaran juga yang berharga untuk saya. Dan mudah-mudahan cerita ini tuh nggak jadi panjang dan jadi fitnah kemana-mana. Maka di detik ini, tanggal 11 Agustus, saya juga mengumumkan bahwa Farel bukan lagi adik angkat saya, dan dia bukan siapa-siapa saya, dan tidak ada hubungan apapun lagi dengan saya, ataupun juga semua perusahaan saya. Dan di momen ini juga saya akan minta maaf pada sekolah SMA Sampai 1 yang sudah saya repotkan, terutama kepada bapak kepala sekolahnya. Itu saya sampai telepon sendiri semuanya, bantuin saya untuk terima adik saya ini, dan dia sangat welcome banget bantuin saya. Dan ternyata saya menemukan orang yang salah, Pak, saya minta maaf sampai direpotin berapa hari doang sekolahnya terus kabur. Padahal kalau mau ngomong ya, adaptasilah dulu 1 bulan dulu, 3 bulan. Kalau nggak cocok, masih nggak kerasan, ya udah pulang. Ini 3 hari 4 hari cuma. Bagi yang tanya, Dok, terganggu nggak atas masalah ini? Sebenarnya lumayan ya, cukup terganggu ya. Apalagi kan sekarang ini lagi fokus-fokusnya ke acara ulang tahun Athena. Ini lagi sibuk banget. Banyak banget pekerjaanku, salah satunya live di Shopee, live di TikTok. Ini juga sekarang lagi ada di China. Bayangkan, aku di China malam-malam buat video ini kan takes time banget ya sebenarnya ya. Dan juga aku harus konsentrasi ke acara ulang tahun Athena yang ke-10, tanggal 18 Agustus nanti. Dan aku juga diplot untuk memecahkan rekor Asia Tenggara ya, untuk rekor live Asia Tenggara. Jadi persiapan ini luar biasa matang banget, tapi cukup terganggu gara-gara kasus Farel ini. Tapi ya nggak jadi masalah, aku tetap akan fokus. Mohon bantuan semuanya. Terima kasih untuk semuanya, untuk yang selalu support dengan saya. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa saling bantu satu sama lain, dan aku juga bisa menemukan orang yang lebih tepat mungkin untuk dibantu. Terima kasih. Halo guys, jadi aku mau spill kosan baru aku di Palembang. Ini dari Dr. Richard semuanya. Ini fasilitas juga dari Dr. Richard. Ada apa aja, Rel? Oke, mari kita spill. Jadi luarnya itu begini. Jadi aku tuh di atas ya. Nah, jadi gini. Dan di sini kamar aku. Oke, masuk. Assalamualaikum. Oke, di sini kita spill kamar mandinya. Amit ya. Oke, sini semua lengkap semuanya, ini bersih, alhamdulillah. Nah, jadi ini tempat tidurnya. Ini tempat tidur aku, kita spill tempat tidurnya dulu, dan di situ ada lemari. Nah, nih. Mau tahu apa yang mengagetkan dan aku bahagia banget ya Allah, sampai menetes tuh air mata. Mau tahu apa? Ini nih. Masya Allah, tabarakallah, dokter. Aduh. Ini aku langsung dikasih laptop dan dikasih HP baru. Masya Allah. Ini HP baru tuh. Ini HP baru guys. Dan ini laptop nih. Laptop untuk aku sekolah. Di sini juga ada tas dan peralatan belajarnya. Dan tasnya itu ada 2 guys. Satu itu, satu ini. Ya Allah. Nikmat mana ya? Kau dustakan Farel. Tuh, aduh, HP baru ya Allah, ini laptop baru. Oke, di situ aja updatean kita hari ini ya. Karena aku juga baru nyampe, jadi kita mau mandi dan istirahat. Nah, unboxing HP baru dan laptop baru dari Dr. Richard. Semalam sudah aku spill kosannya gimana. Mari sekarang kita pertama kita buka HP-nya dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah tuh. Bismillah. Bagus banget ya Allah. Bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus banget ya Allah. Dokter Richard tanggung jawab ya kak. Padahal gara-gara kakak nangis terus. Nangisnya nangis bahagia ya kan. Selanjutnya yaitu apa? Kita ini dulu ya.
Nih, ini mouse-nya. Oke. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma aku deg-degan banget nih. Sumpah aku deg-degan banget kali. Nek, Farel di sini. Oh my god, seneng banget ya Allah. Ini guys. Pelan. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke guys, cukup segitu aja videonya. Bapak dokter, terima kasih banyak. Masya Allah, seneng banget aku. Oke, sampai sini aja videonya. Lanjut di video-video selanjutnya. Bye bye.